Selanjutnya saya mohon kepada Prof. Imam Suprayogo untuk mempertajam lagi pandangan kita, diskusi kita malam ini. Silakan Prof. Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'du. Yang saya hormati Gus Wahid, Prof. Abdul Mukti, Pak Rektor Banten, Prof. Wawan, dan semua senior, para peserta halakoh yang berbahagia. Kita banyak bersyukur pada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, saya menambah sedikit, mudah-mudahan berkenan. Saya membaca bagaimana eh, rekonsiliasi Palestina Israel dari perspektif agama. Kata kuncinya itu, kalau itu perspektif agama, maka saya pahami agama itu urusan apa. Dari renungan saya, agama ini lebih konsentrasi kepada wilayah atau aspek ruhani. Yang dulu saya katakan agamawan itu disebut dengan ruhaniawan. Adalah urusan ruh. Kalau urusan-urusan keduniaan itu maka diserahkan kepada manusia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tapi kalau agama yang itu urusan ruhani, itu yas'alunaka aniruh kuliruh min amri robbi ya. Itu urusan-urusan rohani itu. Nah, kalau itu urusan ruhani dan itulah justru nanti akan dilihat oleh Allah itu. Dikatakan innallaha la yanduru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanduru ila kulub ya, kulubikum. Kulubikum itu ruh, itu ruhani itu. Nah, kalau itu pendekatan ruhani sebetulnya kan berbeda sekali dengan jasmani. Ada orang-orang Madura, kita lihat orang Jawa, itu ada orang Sumatera, Kalimantan, Jepang, ya, orang-orang Eropa, Australia, itu kan sebetulnya kan yang jasmani. Yang jasmaninya kita ini berbeda-beda. Yang kita sebut Israel, Palestina itu kan urusan-urusan jasmani yang ini sulit untuk disatukan karena memang menyatukan aspek-aspek yang bersifat dahiriah ini. Tapi coba kalau kita pahami ruhani. Ruhani ini kan tidak ada ruhani Jawa, ada ruhani Kalimantan, ruhani Madura, ruhani Malaysia, itu China, itu kan tidak ada. Ruh itu kan sama. Yang ditiupkan oleh Allah ketika kita umur 4 bulan 10 hari itu, summa sawahu wa nafakha fihi mirruh ya. Mirruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absyara wal afidah qalilan ma tashkurun. Ruh ini kan sama. Bahkan ruh itu kan tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Ruh itu ada pada tubuh laki-laki dan ada pada tubuh perempuan. Nah, ruh ini kan disebut juga dengan sebutan iman. Ruh itu disebut dengan sebutan iman, disebut dengan sebutan nur, dan juga disebut dengan sebutan kitab yang ada di dalam Al-Quran ini. Ruh ini iman. Iman itu adalah kepercayaan. Amana yu'minu imanan. Imanan itu masdar. Itu kata benda. Bukan percaya, tapi kepercayaan. Kalau kita pahami seperti itu, maka sebenarnya yang ada di dalam tubuh kita ini sesungguhnya adalah sama. Sehingga namanya Palestina, Israel, apa dan lain-lain itu sesungguhnya hanya dari sisi tubuhnya.
Tapi kalau dari sisi ruhaninya sebetulnya itu sama. Jadi bangsa Israel, bangsa Palestina, dan juga yang lain-lain itu hanya tubuhnya. Tapi bisa disatukan apa yang ada di dalam dada yang disebut dengan iman yang tadi saya maknai kepercayaan. Kepercayaan Allah yang ada di dalam tubuh ini sebetulnya adalah sama. Karena itulah maka innamal mu'minuna ikhwatun itu bahwa iman, kepercayaan Allah yang ada dalam diri kita ini saudara. Fa'aslihu baina akhwaikum. Saudara, kita dari sisi rasa yang nikmat, yang dari sisi roh, yang dari sisi cahaya, nur, itu sebetulnya sama, sama. Bahkan umurnya juga sama sebetulnya, hanya datangnya ke dunia saja itu berbeda-beda. Kalau kita pahami seperti itu, maka sebenarnya saya rasakan ini, ya kita di dunia ini hanya dibedakan dari sisi tubuhnya. Yang tubuh itu hanya mobilnya saja, ada mobil Alphard, ada mobil Innova, ada mobil Avanza, yang mobilnya yang aja berbeda, tapi yang ada di dalam mobil atau mungkin sopirnya lah, roh itu mungkin sopirnya, itu sebetulnya sama. Nah, barangkali kalau kita pahami seperti itu, bahwa kita ini sebenarnya kalau kita bicara hakikat, hakikat itu ada ruhani, maka tidak layak kita ini lalu bertengkar, bermusuhan, saling bunuh-membunuh, karena kita ini sesungguhnya sama, berasal dari tempat yang sama, ditiupkan oleh Allah ke dunia ini, yang nanti kalau bisa agar bisa kembali kepada tempat yang sama. Kita di terpari di dunia ini, tersebar di muka bumi ini adalah bagaimana agar kita menjaga kesucian lalu beriman ya. Iman kita, kepercayaan Allah di dalam dada kita itu harus bersifat iman. Sifat iman adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah. Maka kalau kita maknai seperti ini barangkali dari perspektif agama mungkin bisa dijadikan sebagai alasan bahwa di dunia ini hendaknya kalau yang kita jaga itu roh, ruhaninya, maka tidak ada kita permusuhan. Begitu juga tentang Bani Israel sebetulnya. Siapa sih sesungguhnya Bani Israel itu secara hakikat? Saya pernah mempelajari Bani Israel itu kan, Bani itu kan anak ya. Israel itu kan yang diperjalankan di waktu malam. Isra diperjalankan, Ilail diperjalankan pada waktu malam. Siapa itu kalau begitu Bani Israel itu? Bani Israel itu ya roh kita ini sebetulnya. Karena itu kita ini ya termasuk Bani Israel kalau kita pahami seperti itu. Bukan satu nama suatu bangsa, tetapi adalah anak-anak. Kita disebut anak itu dari satu hadis Nabi ya, Qudsi yang mengatakan anak Abul Arwah. Wal mu'minun apa nama? Bahwa Adam Abul Bashar. Adam itu adalah bapaknya tubuh, sedangkan Muhammad itu adalah bapaknya ruh. Bapaknya ruh. Nah, lalu kemudian kalau bapak ruh itu adalah Muhammad yang dikatakan adalah anak Abul Bas, Abul Arwah, maka anaknya itu siapa? Ya kita-kita ini. Ruh yang ada di dalam tubuh kita ini sebetulnya adalah anak. Anak daripada bapak. Maka di dalam Quran itu wawalidi wa mawalad, demi ayah dan anak. Ayah itu siapa? Ayah itulah sebetulnya dari perspektif ruhaniah adalah Muhammad. Anak siapa? Anak itu kita. Kita ruh kita ini anak. Makanya kita selama setiap hari 5 kali sehari semalam menghadap ayahnya. Ayah siapa? Ayah ruh. Lewat sholat itu. Lewat sholat itu adalah kita menghadapkan ruh kita ini, ruhani kita ini ke Baitullah yang ditandai bangunan Ka'bah itu. Yang di situ berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Betapa pentingnya tempat itu 5 kali sehari semalam kita harus menghadap situ. Bukannya kita, tapi penduduk bumi itu harus menghadap ke situ.
Kita-kita yang rohani kita ini harus menghadap ke tempat itu setiap hari 5 kali. Bahkan sebelum meninggal kita ini diwajibkan untuk datang ke tempat itu, apakah lewat haji atau lewat umroh. Jadi urusan agama itu adalah urusan rohani. Nah, selama ini kita seringkali tidak mengajarkan tentang, kita sering ngomong kita ini adalah jasmani dan ruhani, kita ini adalah yang zahir, kita ini adalah yang batin, kita ini yang tampak, yang tidak tampak, bahkan kita juga ngomong yang akan dilihat oleh Allah nanti adalah yang ruhani ini. Kalau bicara agama, perspektif agama adalah bicara rohani, maka mungkin Gus Wahid ini kita menjadi sadar bahwa kita ini sebetulnya adalah anak-anak rohani, ya. Roh kita ini yang dipare, yang terpare di dunia ini, yang ini adalah saudara. Roh ini adalah saudara, roh ini adalah apa namanya disebut dengan cahaya, roh ini disebut dengan kitab, yang itu adalah sama sebetulnya. Yang disebut dengan iman atau mukmin, innamal mu'minuna ikhwah itu bukan orang yang sejak lahir, sejak ditiupkan oleh Allah ketika 4 bulan 10 hari yang kita pada saat umur 4 bulan 10 hari summa sawahu wa nafaqo fihi roh. Roh inilah yang diurus oleh agama agar ketika kita pergi di dunia ini nanti kelak bisa kembali. Kalau perang lalu saling bunuh membunuh, apalagi membunuh satu orang sama artinya dengan membunuh semua orang, menyelamatkan seorang sama dengan menyelamatkan semua orang, maka ajaran-ajaran seperti ini barangkali. Karena itu mungkin ya bisa kita kembangkan, kita renungkan kembali agama itu ngurus apa, dan ketika kita tahu hakikat diri yang sebenar-benar diri yang ruhani itu mungkin bisa dipakai untuk bahan dasar menyelesaikan problem-problem seperti ini Gus Wakid. Itu pandangan saya, mudah-mudahan bisa dijadikan bahan pertimbangan, renungan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.